Aku Zarfa Bilkis, di sini aku lagi ada di Museum Naskah Proklamasi. Jadi ikutin aku terus supaya kamu tahu apa aja sih yang ada di dalam museum ini. Ini adalah Museum Naskah Proklamasi. Gedungnya sendiri dibangun pada 1920 silam. Gedung dengan luas tanah 3.914 meter persegi dan luas bangunan 1.138 meter persegi ini dibangun dengan gaya arsitektur Eropa oleh Belanda. Sampai akhirnya pada saat Perang Pasifik terjadi, Jepang masuk dan mengambil alih Indonesia. Pada masa itulah gedung ini kemudian dijadikan tempat tinggal oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda. Sebelum menjadi Munaspro, bangunan ini merupakan tempat tinggal milik Laksamana Muda Tadashi Maeda yang merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di masa Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Gedung ini terdiri dari 2 lantai. Lantai dasar museum dibagi menjadi 4 ruangan, yakni ada ruang pertemuan, ruang perumusan, ruang pengetikan, dan ruang pengesahan. Di ruang pertemuan inilah Laksamana Maeda menerima Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo dalam persiapan perumusan naskah proklamasi. Di ruangan ini juga terdapat meja dan kursi yang bergaya klasik, nampak tua tapi masih kokoh. Di ruangan pertemuan ini juga terdapat sebuah lencana asli yang dipajang di dalam sebuah kotak kaca. Nah, di meja inilah Bung Karno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo mempersiapkan draft naskah proklamasi. Pindah ke ruang perumusan, di sini terdapat meja panjang lengkap dengan diorama perumusan naskah proklamasi yang melibatkan Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Menjadi tempat peristiwa bersejarah pertama dalam persiapan perumusan naskah proklamasi Indonesia. Saat itu, Laksamana Muda Tadashi Maeda mempersilahkan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo untuk membahas perumusan naskah proklamasi. Di ruangan ini juga terdapat pajangan rancangan naskah proklamasi yang pada saat itu masih belum direvisi. Lalu, di ruang pengesahan dan penandatanganan di mana terdapat sebuah piano yang menjadi tempat Soekarno-Hatta menandatangani naskah proklamasi Indonesia. Kejadian lain juga terjadi di ruang ketiga adalah Soekarno membacakan naskah proklamasi di depan rumahnya. Selanjutnya di ruang pengetikan terdapat diorama Sayuti Melik yang sedang mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin tik ditemani oleh BM Diah. Nah, di tempat inilah Sayuti dan juga BM Diah mengetik teks proklamasi yang memang telah disetujui oleh para hadirin. Faktanya, pada saat proses pengetikan, Sayuti Melik ditemani oleh BM Diah yang pada saat itu merupakan jurnalis dari kaum muda pada masa itu. BM Diah lah yang kemudian memungut bekas kertas pengetikan yang telah diremuk oleh Sayuti Melik. Terakhir, di ruang pengesahan terdapat meja panjang lengkap dengan kursi yang mengisi setiap sisinya. Ukuran ruangan ini cukup besar dibanding 3 ruang sebelumnya. Di ruangan inilah naskah proklamasi yang sudah direvisi dan ditanda tangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Replika naskah proklamasi hasil revisi tersebut juga dipajang di bagian dinding ruangan. Di lantai 2 ini, kamu bisa menemukan berbagai informasi dan koleksi museum di beberapa ruangan, seperti ruangan menjelang proklamasi, ruang masa proklamasi, ruang mempertahankan kemerdekaan, sampai ruang yang mengenalkan tokoh-tokoh yang hadir pada saat perumusan naskah proklamasi ini berlangsung. Juga ruang toko yang berisi barang koleksi pribadi milik tokoh-tokoh yang hadir pada saat perumusan naskah proklamasi. Di tempat ini menggambarkan bagaimana saat itu bom atom meledak di daerah Hiroshima dan juga Nagasaki. Nah, pengeboman tersebut telah melumpuhkan Jepang karena pada akhirnya tanggal 14 Agustus 1945 Jepang dengan tanpa syarat menyerah kepada sekutu. Laksamana Muda Tadashi Maeda sendiri merupakan tokoh yang cukup penting di dalam perumusan naskah proklamasi Indonesia.
di mana beliau mengizinkan rumahnya untuk dijadikan tempat perumusan naskah proklamasi oleh tokoh-tokoh Indonesia. Nah, di ruangan ini ada beberapa biodata dari tokoh-tokoh penting di Indonesia, seperti Insinyur Soekarno, M.R. Soeharto, dan juga Ki Hajar Dewantara. Hal menarik lainnya adalah adanya sebuah bunker rahasia selebar 5 meter dengan panjang 3 meter di bagian belakang museum ini. Nah, itu dia tadi penjelajahan isi dari Museum Naskah Proklamasi yang telah kita lalui. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton.